Musim gugur sudah di depan mata, malam semakin dingin. Tapi tomat, cabai, atau terong, Anda masih saja hijau membandel. Pasti Anda sering mengalaminya, kan? Rasanya sebentar lagi Anda harus memanennya, padahal belum matang sempurna. Bagaimana kalau saya beritahu, Anda bisa mempercepat buah-buahan itu matang menjadi merah, kuning, atau ungu, dan Anda tidak butuh bahan kimia apapun untuk itu. Hari ini saya akan bagikan 5 cara teruji dan sepenuhnya alami untuk mempercepat proses pematangan hasil panen Anda. Bersiaplah, beberapa metode ini mungkin akan mengejutkan Anda. Kita akan bahas semuanya, mulai dari trik cerdas para ahli pertanian hingga kiat-kiat sederhana untuk kebun rumahan yang terbukti ampuh. Untuk awalnya, mari kita pahami mengapa tanaman bisa lambat matang. Ini sebenarnya sederhana. Tanaman bukanlah mesin pembuat buah instan untuk salad kita. Tujuan biologis utamanya adalah menghasilkan biji yang matang dan mampu tumbuh untuk kelangsungan keturunannya. Kalau tanaman merasa nyaman, mendapat banyak nutrisi, air, dan panas yang cukup, ia akan berpikir, kenapa harus terburu-buru, bisa mengembangkan lebih banyak daun hijau, atau memperkuat akar. Tugas kita adalah dengan lembut, namun tegas memberitahunya bahwa waktu tidak banyak tersisa, dan sudah waktunya untuk memikirkan keturunan mereka. Nah, prinsip inilah yang mendasari semua metode aman untuk mempercepat pematangan buah. Jadi, ini dia cara yang pertama. Mungkin sekilas terdengar agak ekstrim, tapi kita akan menciptakan semacam stres yang terkontrol pada tanaman, yaitu dengan mengurangi frekuensi penyiraman. Mari kita pahami dulu psikologi tanaman. Selama pasokan air dan nutrisi berlimpah, tanaman akan hidup dalam mode zona nyaman. Ia akan fokus menumbuhkan daun-daun baru dan memperkuat dirinya. Tidak ada alasan baginya untuk terburu-buru mematangkan buah. Prioritas utamanya adalah menghasilkan keturunan yang kuat, dan itu membutuhkan banyak energi yang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Namun, begitu pasokan air mulai berkurang, insting kuno tanaman akan aktif. Ia akan menerima sinyal. Perhatian, kondisi ideal akan segera berakhir. Saatnya segera mengurus keturunan. Dan pada saat itulah, ia akan mengalihkan semua sumber daya internalnya dari pertumbuhan vegetatif, masa hijau, ke pematangan buah. Lantas, bagaimana caranya menciptakan kekeringan yang bermanfaat ini secara tepat? Yang paling penting adalah melakukannya pada waktu yang tepat. Mulailah hanya ketika buah sudah mencapai ukuran normal sesuai varietasnya, namun masih berwarna hijau. Jika Anda mulai mengeringkan tanaman saat bakal buahnya masih sangat kecil, mereka hanya akan berhenti tumbuh. Penting diingat, kita tidak menghentikan penyiraman sama sekali. Itu justru akan membunuh tanaman. Kita hanya memperpanjang interval penyiraman. Jika biasanya Anda menyiram setiap hari, cobalah menyiram setiap 3 atau 4 hari, atau bahkan lebih jarang. Pastikan tanah di antara waktu penyiraman mengering dengan baik. Metode ini paling ideal diterapkan di rumah kaca, di mana Anda bisa mengontrol kelembaban secara penuh. Perhatikan daun-daunnya. Sedikit layu di siang hari yang terik itu normal, bahkan bisa jadi pertanda baik. Namun menjelang pagi, daunnya harus sudah kembali segar. Jika daunnya masih terkulai lemas seperti kain di pagi hari, itu berarti Anda sudah berlebihan. Segera siram sedikit tanaman Anda. Pada akhirnya semua energi, semua gula, dan nutrisi yang sebelumnya digunakan untuk menumbuhkan daun-daun baru, kini secara darurat dialihkan ke buah. Tanaman akan mempercepat pematangan buahnya demi memastikan biji-biji yang dihasilkan dapat bertahan hidup. Sederhana namun brilian, bukan? Baik, kita lanjutkan ke cara kedua. Ini adalah pemangkasan strategis, atau seperti yang saya suka sebut, pengalihan energi. Tanaman Anda, terutama menjelang akhir musim panas, mirip dengan seseorang yang mencoba melakukan 100 hal sekaligus. Ia menumbuhkan daun, mengeluarkan tunas baru, dan berusaha mematangkan buah. Tugas kita adalah membantunya fokus pada hal yang terpenting, hasil panen. Jadi,
Bagaimana memulainya? Pertama-tama, temukan dan buang semua tunas air, saker. Ini adalah tunas samping yang tumbuh dari ketiak daun. Anggap saja mereka sebagai pencuri nutrisi kecil. Mereka menyerap sari-sari makanan yang sangat dibutuhkan tomat Anda untuk pembentukan dan pematangan buah. Dengan membuangnya, kita memutus jalur pengeluaran energi yang tidak perlu. Selanjutnya, perhatikan bagian bawah. Semua daun yang berada di bawah tandan buah paling bawah bisa Anda buang tanpa ragu. Daun-daun itu sudah menyelesaikan fungsi utamanya dan sekarang hanya menaungi buah, menghambat sirkulasi udara, dan bisa menjadi sarang penyakit seperti busuk daun, Phytophthora. Dengan membuangnya, kita tidak hanya meningkatkan sirkulasi udara, tetapi juga membuka akses sinar matahari ke buah. Dan sekarang, ini dia teknik penting untuk tahap penyelesaian. Sekitar sebulan sebelum cuaca dingin tiba, Anda perlu memangkas pucuk batang utama. Ini adalah sinyal jelas bagi tanaman. Pertumbuhan selesai. Sekarang saatnya fokus pada apa yang sudah ada. Bersamaan dengan pucuk, buang juga semua tandan bunga yang baru muncul. Ya, mungkin sedikit sayang, tapi realistis saja. Mereka tidak akan sempat menghasilkan panen yang optimal. Apa yang kita dapatkan pada akhirnya? Kita sudah membuang semua yang tidak perlu dan secara harfiah memaksa tanaman untuk mengarahkan seluruh kekuatan dan sari-sari makanannya ke buah-buah yang sudah ada. Ini seperti menutup semua tab yang tidak perlu di komputer agar bekerja lebih cepat. Tanaman tidak lagi menyebar fokus dan mulai bekerja secara terarah untuk hasil, yaitu tomat Anda yang matang dan berair. Baiklah, ini dia cara ketiga. Setelah kita membahas soal nutrisi dan pemangkasan, sekarang mari kita ciptakan resor pribadi yang nyaman untuk buah-buahan kita. Ini semua tentang panas dan cahaya, tapi dengan satu trik yang sangat cerdik. Mari kita pahami, apa itu proses pematangan? Ini seperti sebuah pabrik biokimia yang beroperasi di dalam setiap buah tomat. Agar tomat bisa mengumpulkan gula menjadi manis dan mendapatkan warna merah khasnya, ia sangat membutuhkan energi. Sumber energi utamanya adalah panas dan cahaya. Jika malam mulai dingin, pabrik ini akan berhenti bekerja. Dan inilah trik pertama kita untuk mengaktifkannya kembali. Mari kita buat layar pantul. Ini lebih mudah dari yang Anda bayangkan. Ambil selembar karton besar, triplek, atau bahkan sepotong seng bekas. Lalu lapisi dengan aluminium foil biasa, dengan sisi mengkilap menghadap keluar. Anda juga bisa menggunakan bahan berwarna putih apa saja. Pasang layar ini di sisi utara bedengan, tepat di belakang tanaman. Apa manfaatnya? Sinar matahari yang menembus semak tanaman akan memantul dari layar, mengenai buah dari sisi belakang. Ini akan membuat tomat Anda mendapatkan 2 kali lipat dosis cahaya. Dan tentu saja panas. Dan inilah trik kedua yang bahkan lebih mudah. Mari kita buat sungkup mini individual. Ambil kantong plastik bening biasa, lalu pasangkan dengan hati-hati langsung pada tandan buah. Kencangkan bagian atasnya dengan jepitan atau tali kecil. Namun, ada satu detail yang sangat penting. Bagian bawah kantong harus tetap terbuka untuk ventilasi. Jika tidak, kondensasi akan menumpuk di dalamnya, dan alih-alih tomat matang, Anda justru akan mendapatkan busuk. Sungkup sederhana ini akan menciptakan mikroklimatnya sendiri di sekitar buah. Di siang hari, ia menyimpan panas, dan di malam hari, ia akan melindungi dari embun dingin serta fluktuasi suhu. Sebagai hasilnya, 2 trik sederhana ini bisa menaikkan suhu di sekitar buah sebesar 35 derajat Celcius. Di cuaca dingin akhir musim panas, ini adalah perbedaan besar yang bisa mempersingkat waktu pematangan hingga seminggu, bahkan lebih. Nah teman-teman, ini adalah cara keempat kita. Dan ini adalah keajaiban sejati di tingkat hormonal yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kita akan membuat tanaman berkomunikasi satu sama lain. Pernahkah kalian menyadari jika meletakkan pisang hijau di dekat pisang matang,
Pisang hijau itu akan menguning jauh lebih cepat. Ini bukan kebetulan. Ternyata banyak buah yang matang, terutama apel dan pisang, mengeluarkan gas tak terlihat bernama etilen. Etilen adalah hormon tumbuhan alami yang berfungsi sebagai sinyal universal untuk pematangan. Ketika gas ini mengenai buah yang masih hijau, ia akan memicu program pematangan internal di dalamnya. Lalu, bagaimana kita bisa memanfaatkan kimia alami ini? Cara pertama, cara klasik, adalah untuk buah yang sudah dipetik. Jika Anda memanen buah dalam keadaan masih hijau, cukup masukkan tomat ke dalam kotak kardus atau kantong kertas besar. Kemudian, letakkan 1 atau 2 apel matang di antaranya. Tutup kotak itu dan biarkan di tempat yang hangat. Apel akan mengisi ruangan dengan etilen dan tomat Anda akan cepat memerah. Tapi yang paling menarik adalah, trik ini bisa dilakukan langsung di kebun. Ambil 1 apel matang, masukkan ke dalam kantong plastik kecil. Buat beberapa lubang kecil dengan jarum pada kantong itu, agar gasnya bisa keluar perlahan. Sekarang, cukup gantung kantong itu di dahan, tepat di sebelah gugusan tomat hijau. Anda akan menciptakan zona lokal yang kaya etilen. Buah-buah itu akan menerima sinyal kuat untuk matang, sambil tetap berada di tanaman dan terus mendapatkan nutrisi dari akarnya. Ini adalah salah satu metode yang paling elegan dan efektif. Kita tidak memaksakan, kita hanya menggunakan bahasa yang digunakan alam itu sendiri untuk berkomunikasi, untuk dengan lembut mendorong panen kita menuju garis akhir. Nah, sekarang kita sampai pada metode kelima, yang terakhir. Perlu saya ingatkan dulu, metode ini untuk para tukang kebun yang paling bertekad dan mungkin terdengar sedikit radikal. Tapi percayalah, ini sangat efektif. Ini tentang sedikit merusak sistem akar secara terkontrol. Mari kita pahami apa yang sebenarnya terjadi. Akar tanaman adalah sistem penunjang kehidupannya, seperti pompa yang menyerap air dan nutrisi dari tanah. Ketika kita memotongnya sedikit, tanaman akan mengalami syok. Sinyal bahaya langsung masuk ke otaknya. Perhatian, sistem nutrisi rusak, sumber daya terbatas. Dan apa reaksi pertama makhluk hidup manapun dalam situasi kritis seperti itu? Tepat sekali, segera menghasilkan keturunan. Tanaman mengerti bahwa tidak ada lagi waktu untuk tumbuh dan berkembang. Ia akan memobilisasi semua cadangan energinya dan mengarahkannya agar buah-buahnya segera matang serta menghasilkan biji yang layak hidup sebelum terlambat. Lalu, bagaimana cara melakukannya dengan benar dan, yang terpenting, aman? Kita akan membutuhkan sekop yang tajam. Mundurlah dari batang tanaman, sekitar 15-20 cm. Ini sangat penting agar tidak merusak akar tunggang utamanya. Sekarang, dengan hati-hati namun mantap, tancapkan mata sekop ke tanah sedalam sekitar 15-20 cm. Anda tidak perlu menggali atau membalik tanah. Cukup tancapkan lalu cabut. Cukup lakukan 1 atau 2 tusukan seperti itu dari sisi-sisi yang berbeda di sekitar tanaman. Tujuan kita hanyalah memotong sebagian akar samping yang menyerap. Teknik ini akan langsung menghentikan pertumbuhan daun dan batangnya. Tanaman mengerti bahwa ia tidak bisa lagi berpesta dan mengalihkan semua aliran nutrisi langsung ke buah-buahnya. Hanya dalam beberapa hari, Anda akan melihat bagaimana tomat hijau Anda mulai aktif berubah warna menjadi kecoklatan, lalu memerah. Ya, metode ini memang butuh keberanian, tapi ini hanyalah salah satu cara untuk berbicara dengan tanaman dalam bahasa yang paling dipahaminya. Bahasa bertahan hidup. Jadi, apa yang akhirnya kita lihat? Kunci paling ampuh dan menakjubkan untuk mempercepat panen bukanlah bubuk ajaib dari toko, melainkan pemahaman akan bahasa tanaman itu sendiri. Kita tidak memaksa tomat atau cabai untuk matang secara paksa. Kita menciptakan kondisi di mana tanaman itu sendiri yang memutuskan kapan saatnya matang. Inilah inti perubahan besar dalam pendekatan berkebun. Sedikit kekurangan air membisikinya. Sudah waktunya persediaan air menipis. Pemangkasan daun yang berlebihan seolah berteriak.
Fokuskan semua energi ke buah, jangan terpecah. Dan apel matang di dekatnya dengan santai memberitahu, layaknya tetangga. Hei, semua di sekitar sudah matang. Kamu tunggu apa lagi? Ternyata kita bisa bernegosiasi dengan panen jika kita tahu tombol mana yang harus ditekan. Anda tidak lagi hanya sekadar tukang kebun, melainkan semacam konduktor yang mengarahkan siklus hidup tanaman. Semua metode ini, mulai dari stres terkontrol hingga terapi pisang, bukanlah upaya menipu alam, melainkan bekerja sesuai aturan alam itu sendiri. Anda hanya membantu tanaman untuk menyelesaikan misi utamanya dalam waktu yang lebih singkat, sesuai dengan urgensi waktu yang mendekat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga tips ini membantu Anda mengumpulkan panen yang melimpah. Dan yang terpenting, matang sempurna. Jika Anda mendapatkan informasi baru dan bermanfaat, dukung channel kami dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan trik berkebun lainnya. Dan apa rahasia Anda untuk mempercepat pematangan panen? Mungkin Anda menggunakan metode khusus yang diturunkan dari nenek Anda. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita kumpulkan ensiklopedia lengkap tentang berkebun alami.